Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada hari ini dapat kembali menceritakan tentang biografi ulama, para sahabat, khalifah, dan juga orang-orang saleh yang bisa kita ambil teladan dalam kehidupannya. Kali ini kita akan bercerita tentang biografi Harun al-Rashid, khalifah terbaik dinasti Abbasiyah. Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena kewibawaannya adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun al-Rashid rahimahullah. Seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim, padahal dia adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan mabuk. Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Ibnu Khaliqan berkata, Harun al-Rashid termasuk khalifah yang paling mulia dan raya yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani dan cerdas. Dikutip dari Siyar A'lamin Nubala. Beliau memiliki kunyah Abu Ja'far, sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Abbasi. Jadi ia adalah suku Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW, dan keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Harun al-Rashid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Al-Khayziran. Kunyahnya adalah Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun al-Rashid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Menjabat khalifah. Harun al-Rashid menjabat khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah. Jabatan tertinggi di Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir tahun 194 Hijriah. Saat menjadi khalifah, umurnya baru menginjak 25 tahun. Ia berkunyah dengan Abu Musa, namun orang-orang mengkunyahkannya dengan Abu Ja'far. Khalifah yang saleh. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia salat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqamah hingga beliau wafat, kecuali ada sebab yang menghalanginya. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut serta bersamanya 100 ahli fikih di antara para ulama dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah dan yang lainnya. Al-Mas'udi mencatat tahun-tahun di mana Harun al-Rashid menunaikan ibadah haji. Dari catatannya, Harun al-Rashid berhaji pada tahun 170, 173, 174, 175, 76, 77, 78, 79, 81, 86, dan 88 Hijriah. Masya Allah. Imam Al-Zahabi mengatakan dalam tarikhnya, tahun 179 Harun al-Rashid berumrah di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari rumahnya menuju Arafah. Amalan Harun al-Rashid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan peduli sosial. Kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya. Harun al-Rashid berhaji
dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Kehidupannya adalah teladan. Al-Mansur bin Ammar mengatakan, "Aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata saat berzikir melebihi 3 orang, Fudail bin Iyad, Harun al-Rashid, dan yang lain." Diriwayatkan, suatu hari Ibnu As-Samak menemui Al-Rashid. Saat itu Harun al-Rashid meminta minum. Diberikanlah untuknya semangkok minuman. Ibnu As-Samak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini, maksudnya satu mangkuk air ini pun Anda tak punya, dengan apa Anda membelinya? Dengan setengah kerjaanku?" Jawab Al-Rashid. "Minumlah, semoga Allah memberimu ketenangan," kata Ibnu As-Samak. Setelah Al-Rashid meminum air itu, Ibnu As-Samak berkata kembali, "Seandainya air ini dihalangi keluar dari badan Anda, dengan apa Anda akan menebusnya agar air ini bisa keluar?" Beliau berkata, "Dengan seluruh wilayah kerajaanku." Ibnu As-Samak melanjutkan, "Sesungguhnya harga sebuah kerajaan hanya dengan seteguk air dan kencingnya. Sungguh tidak pantas seorang berlomba-lomba memperebutkannya." Harun al-Rashid pun menangis terseduh-seduh. Ibnul Jauzi mengisahkan, Al-Rashid berkata kepada Sibyan, "Nasihatilah aku." Sibyan mengatakan, "Bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang yang membuatmu merasa aman, tapi engkau menjadi ketakutan." "Jelaskan maksud ucapan itu kepadaku," kata Harun al-Rashid. "Orang yang mengatakan kepadamu, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Orang yang demikian lebih baik untukmu daripada mereka yang mengatakan, engkau adalah ahlul bait, keluarga Rasul. Dosa-dosamu diampuni, Anda adalah kerabatnya Nabi." Harun al-Rashid pun menangis sampai orang-orang di sekelilingnya merasa kasihan kepadanya. Tarikh Khulafa, juz pertama, halaman 206. Al-Rashid adalah seorang pemimpin yang cinta pada ulama. Ia mengagungkan dan memuliakan agama, membenci debat dan banyak bicara. Al-Qadi Al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, "Aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu kecuali Al-Rashid. Ia pergi bersama 2 orang putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar Al-Muwatta dibacakan oleh Imam Malik rahimahullah. Saat sampai kabar padanya seorang tokoh tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wafat, Harun al-Rashid duduk bersedih dan para tokoh pun berusaha menghiburnya. Abu Muawiyah Ad-Darir mengatakan, "Tidaklah aku menyebut Nabi SAW di hadapan Harun al-Rashid kecuali ia mengatakan, Sallallahu ala sayyidi, salawat Allah atas tuanku. Kemudian kuriwayatkan kepadanya hadis beliau, andai saja aku berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, setelah itu aku hidup kembali dan terbunuh kembali." Ia menangis hingga terisak-isak. Abu Muawiyah menyampaikan sebuah hadis Nabi kepada Harun al-Rashid, yaitu hadis tentang kisah Nabi Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Lalu ada seorang yang bertanya, "Di mana keduanya bertemu?" Al-Rashid pun marah dan berkata, "Hamparkan kulit dan cabut pedang. Seorang zindik telah menghina hadis." Abu Muawiyah pun menenangkan Harun al-Rashid hingga padam amarahnya. Hadis tersebut adalah Adam dan Musa alaihissalam saling berdebat. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosa." Nabi Adam menjawab, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kau mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum dia menciptakanku?" Nabi bersabda, "Argumentasi Adam mengalahkan Musa, argumentasi Adam mengalahkan Musa." Mendengar hadis ini spontan, salah seorang di majelis Harun al-Rashid berseloroh, "Di mana keduanya bertemu?" Namun Harun al-Rashid menangkap ucapan ini sebagai respon untuk membantah, sehingga ia langsung merespon serius seseorang yang dianggapnya berani mendustakan hadis Nabi. Mendustakan hadis bukan perkara kecil di mata Harun al-Rashid. Ia sampai menyebut orang tersebut dengan zindik, yakni orang yang mendustakan dan membantah syariat. Sementara kaum muslimin pada hari ini dengan mudah menolak hadis tanpa merasa bersalah sedikit pun. Mereka mengatakan hadis ini tidak lagi relevan dengan zaman sekarang.
hadis ini tafsirannya demikian dan demikian, bermaksud untuk menolak hadis. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tidak seorang pun meninggal lebih berat terasa kematiannya dibanding Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Aku berandai-andai, sekiranya Allah menambahkan umurnya dari umurku. Ia melanjutkan, berat terasa bagi kami saat Harun wafat, muncullah fitnah. Al-Ma'mun putra Harun menyeru masyarakat meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Harun Ar-Rasyid dan Kaisar Romawi. Pada tahun 187 Hijriah, Harun Ar-Rasyid menerima surat dari Kaisar Romawi, Nikeporos I. Surat tersebut berisi pembatalan perjanjian damai antara Romawi dan Abbasiyah yang telah disepakati oleh Kaisar Romawi tersebut. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Dari Nikeporos, Kaisar Romawi, kepada Harun, Raja Arab. Amma ba'du. Sesungguhnya, Kaisar sebelumku memberimu posisi benteng dalam permainan catur, dan dia memposisikan diri sebagai pion. Ia bawakan kepadamu harta-hartanya. Sebenarnya aku bisa memberimu 2 kali lipat darinya. Tapi itu karena kelemahannya dan kebodohannya sebagai seorang wanita. Jika engkau membaca suratku ini, kembalikan apa yang telah engkau dapatkan sebelumku. Jika tidak, maka pedang yang berbicara antara aku dan dirimu. Ketika Harun Ar-Rasyid membaca surat ini, ia marah besar. Tidak ada seorang pun yang berani memandang ke arah pandangannya ataupun ke arah wajahnya, apalagi mengeluarkan sepatah kata. Orang-orang yang duduk bersamanya menyingkir karena takut. Menteri pun membisu. Ar-Rasyid menulis balasan, Bismillahirrahmanirrahim, dari Harun, Amirul Mukminin, kepada Nikeporos, anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum kau dengar. Hari itu juga Ar-Rasyid memimpin pasukannya sendiri menuju Romawi, sampai akhirnya Ar-Rasyid berhasil menaklukkan kota Hercules, sebuah kota dekat Konstantinopel. Nikeporos ketakutan, ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Kemakmuran di era pemerintahannya. Ada sepenggal kalimat yang diucapkan Harun Ar-Rasyid menggambarkan betapa luas dan makmurnya wilayah kekuasaannya. Suatu hari Harun Ar-Rasyid melihat awan mendung, kemudian ia mengatakan, beliau berkata, hujanlah dimanapun yang kau inginkan, hasil bumi pun akan datang kepadaku. Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum muslimin, baik turun di wilayah kekuasaan Islam, dinasti Abbasiyah, atau di luar wilayah tersebut. Jika dia turun di wilayah Islam, maka kaum muslimin akan memanfaatkannya untuk mengairi ladang minum mereka. Dan jika turun di selain wilayah itu, maka hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk jizyah. Inilah gambaran kemuliaan, kemakmuran dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun Al-Rasyid rahimahullah. Wafatnya Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu pun menjadi kenyataan. Saat Harun Al-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan, setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Al-Rasyid memerintahkan pembantunya, datangkan kepadaku sewadah tanah dari tempat ini. Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, Harun Al-Rasyid mengatakan, demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat, dan tanah inilah yang ada di genggamannya. Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia meminta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu ia minta dibawa ke makamnya. Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam. Demikian kata Harun Al-Rasyid. Ia pun menangis. 3 hari kemudian beliau rahimahullah wafat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosanya dan memberikan ganjaran atas apa usaha-usaha yang telah beliau lakukan demi umat Islam. Sekian kisah kita pada hari ini. Semoga inspirasi dari kisah-kisah para ulama menjadi pengalaman dan kita ambil pedoman untuk hidup kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.